Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan. Teman-teman yang kami hormati, selamat datang di rapat akbar online pertama kali, di mana semua rakyat masyarakat secara terbuka berkumpul untuk bersama-sama mencari solusi terbaik dalam mengatasi COVID-19 sebagai musuh bersama. Sebagaimana tema yang telah disampaikan oleh para inisiator, relawan bersatu melawan COVID-19. Kita akan menjadi negara yang tangguh, rakyat yang tumbuh, bangsa yang tumbuh. Yang oleh karena itu, kita bersama-sama menggalang kesetiakawanan sosial nasional, kebersamaan, bersatu padu untuk memenangkan perang akbar melawan corona. Dalam istilah sebuah peperangan, negara sekuat apapun, pemerintah sehebat apapun, presiden sehebat apapun, tanpa peran masyarakat tidak akan pernah menang, pasti kalah. Yang oleh karena itu, sebuah peperangan akan kita menangkan, baik peperangan maupun pertempuran, apabila rakyat bersama-sama mendukung pemerintahannya. Tidak mungkin hanya menyerahkan perang kepada tentara dan aparatur negara, dan rakyat tidak berperan. Demikian pula dengan perang melawan COVID-19 ini. Kita harus bersatu padu, meninggalkan ego kita, meninggalkan baju kita, bersama-sama melawan COVID-19. Ada sebuah fakta bahwa sahabat kita satu persatu telah mendahului kita, meninggalkan kita. Bahkan ada orang yang cemas, ada orang yang was-was, karena tiada hari tanpa berita duka di hampir media sosial kita. Sehingga ada yang mematikan media sosial, tidak mau mendengar berita. Karena anxiety, kecemasan yang berlebihan. Dan ini juga melanda ribuan orang warga kita. Fakta bahwa COVID itu ada. Yang oleh karena itu, kita memahami dan menyadari bahwa pemerintah telah melakukan banyak hal. Langkah kebijakan telah diambil. Berbagai pelaksanaan, penertiban, penataan, dan berbagai program tentang bagaimana mengatasi COVID-19 telah dilakukan. Akan tetapi di sana-sini tentu masih ada yang bolong-bolong, itu wajar. Dan juga tidak mungkin presiden, pemerintah, gubernur, bupati, tanpa dukungan rakyat mampu mengatasi daripada perang ini. Mengapa? Karena perang melawan COVID-19 adalah urusan bangsa kita, urusan kita bersama. Perlindungan terhadap diri kita, diri saya, diri Anda. Oleh karena itulah ibu bapak sekalian, pada hari ini kita berkumpul untuk bersama-sama meningkatkan peran aktif kita sebagai bagian dari bangsa ini, dari masyarakat dunia, untuk mengatasi daripada COVID-19. Bukan saja COVID-nya, tetapi juga dampak daripada COVID itu. Seperti masalah sosial, masalah ekonomi, dan lain-lain. Kita tentu harus juga ikut di dalam. Kita tidak sekedar berkumpul tentunya. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada para inisiator yang telah mendaulat saya, meminta saya untuk menjadi moderator dan atau memimpin rapat akbar ini.
untuk mendapatkan sebuah solusi, keputusan, kesepakatan bersama. Kita mengundang siapapun tanpa melihat jabatannya, tanpa melihat agamanya, kesukuannya, pandangan politiknya. Tetapi kita mengundang siapapun yang peduli untuk bersama-sama bergerak bersama, menggalang relawan bersatu melawan COVID-19. Untuk tertatanya acara ini, izinkan saya menyampaikan tata tertib dalam rapat. Yang pertama adalah setiap yang akan bicara dan diberi kesempatan bicara, antara 5-7 menit, ya paling lama 10 menit lah, karena waktu dan banyaknya yang hadir. Dan kepada teman-teman yang akan nanti bicara, cukup melalui chatting, nanti kita akan memberikan kesempatan untuk bicara, karena kita akan unmute semuanya. Enggak di chatting, nanti dicatat sekretariat dengan baik, nanti akan diberi kesempatan untuk bicara tentang apa saja yang terkait dengan COVID. Akan tetapi, agar agenda kita terarah, ada draft program yang telah dibuat oleh inisiator. Antara lain program itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, program crash program jangka pendek dan program jangka menengah. Crash program di sini adalah akan dilaksanakan oleh kita bersama pada saat PPKM, dan program menengah adalah pasca PPKM. Draft program tersebut sangat sederhana, yaitu pertama adalah program bidang kesehatan. Di crash program ini ada 6 program yang nanti semua bisa terlibat dan melibatkan diri dalam program ini, dan akan dilakukan secara struktur, secara nasional, dimulai dari Jabodetabek. Bidang kesehatan yang pertama adalah programnya memberikan informasi rumah sakit, keberadaan rumah sakit di Jabodetabek yang mana, atau secara nasional. Nanti kita akan kerjasama dengan berbagai pihak, sehingga kita akan berlakukan kontrol terhadap keberadaan rumah sakit yang kosong, yang penuh, bagaimana isoman atau tidak. Kemudian yang kedua adalah memberikan informasi penanganan isolasi mandiri. Nah, jadi bagaimana kalau isolasi mandiri terjadi? Oleh karena itu kita akan bentuk tim yang bertanggung jawab atau akan melayani kawan-kawan kita, keluarga-keluarga yang telah isolasi mandiri. Nah, programnya seperti apa? Nanti kita akan bentuk tim khusus penanganan isolasi mandiri secara nasional. Baik konsultasinya dengan dokter, obat-obatannya, dan sebagainya. Persoalannya, bagaimana kalau tidak mampu beli obat? Nah, ini juga harus kita pecahkan bersama. Di samping kita memilih rumah sakit semua dibiayai pemerintah, seringkali isolasi mandiri tidak ada. Mereka harus cari obat sendiri dan sulit sekali mendapatkan obat. Bahkan kadang-kadang apotek kosong dan sering kosong, terutama untuk antivirus. Ini banyak sekali terjadi karena keluarga saya juga kena, tetangga saya kena, sahabat-sahabat saya kena, sehingga saya tahu betul, terutama apa yang dialami oleh masyarakat atau keluarga yang isolasi mandiri. Ya kalau kita bisa koneksi, memiliki koneksi yang bagus memang mudah, tapi bagi yang tidak, bagaimana? Sudah antrian panjang, tiba-tiba di apotek tidak ada barang. Nah ini yang harus bagaimana kita membentuk koordinasi atau tim kawan-kawan yang menangani bidang masalah isolasi mandiri, termasuk bantuan obat-obatan dan sebagainya. Nanti kita bahas. Kemudian yang ketiga, program yang ketiga adalah memberikan bantuan obat atau vitamin ya tadi habis bagi warga yang isolasi mandiri tidak mampu. Nah, kemana? Di samping kita memberikan informasi, kalau memang pemerintah atau petugas di RT RW sampai puskesmas tidak memungkinkan, maka kita akan membuat buka hotline untuk memberikan bantuan obat-obatan atau vitamin yang diperlukan. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang keempat adalah memberikan informasi ketersediaan tempat vaksin. Nah, seringkali orang bingung. Walaupun sudah ada aplikasi, tetapi kita melalui aplikasi yang sudah disiapkan oleh Kementerian Kesehatan, kita akan membantu
atau dinas kesehatan kabupaten provinsi, kita membantu memberikan informasi bagi masyarakat yang membutuhkan. Program yang kelima adalah memberikan bantuan makanan bagi keluarga yang tidak mampu, yang sedang isoman maupun di rumah sakit. Makanan gratis, kita kirim makanannya. Sehingga kita bentuk kelompok-kelompok, posko-posko, dapur-dapur umum untuk memberikan bantuan terhadap masyarakat yang tidak mampu. Nah, ini yang pemerintah kadang-kadang belum. Jadi mana yang pemerintah belum, kita masuk. Kemudian yang keenam adalah membuka konsultasi kesehatan khususnya COVID secara online, sehingga tatkala terkena COVID tidak harus stres, tidak harus depresi, tidak harus bingung. Tapi oleh karena kita membuka ruang konsultasi publik tanpa biaya. Masyarakat kita siapkan. Walaupun pemerintah sudah ada, masyarakat gerakan kita harus membuat di tiap-tiap kota di Indonesia. Kemudian di 6 bidang inilah, di bidang kesehatan yang menjadi crash program kita selama PPKM. Nah, ini yang akan saya mintakan pandangan pendapat dari kawan-kawan sehingga apa yang akan kita lakukan terarah, terukur, dan terstruktur. Kemudian ya, bidang yang kedua adalah bantuan sosial atau menangani dampak sosial. Kalau tadi kesehatan, sekarang sosialnya. Yang pertama adalah menyiapkan makanan gratis bagi keluarga atau lingkungan keluarga yang terkena COVID-19. Kemudian yang kedua melakukan penjualan makan siang murah. Nah, dampak ekonominya kita sudah mainkan. Misalnya menjual makanan Rp5.000. Jadi ada yang gratis, ada yang kita jual, tapi harga subsidi. 5.000-an sudah dapat makan, sudah ada minum, air mineral misalnya, dan sebagainya. Nah, ini nanti tim pada hari ini kita minta masukan daripada kawan-kawan untuk kemudian siapa yang akan melaksanakan, siapa yang akan bergabung untuk menangani itu. Kemudian yang ketiga adalah memberikan bantuan sembako. Apabila dipandang perlu situasinya sangat kritis, maka kita bersiap diri untuk mencari, mengumpulkan dana dari masyarakat untuk kita berikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk sembako. Karena tidak semua warga bangsa ini mendapatkan BST, bantuan sosial tunai. Yang telah terdaftar memang mendapatkan, yang terdaftar di BPNT maupun PKH. Bagi korban PHK baru atau dirumahkan yang tidak memiliki kemampuan dan belum terdaftar dan terdata di BPNT maupun PKH di lingkup dinas sosial atau suku dinas sosial, maka tidak akan mendapatkan bantuan tunai itu. Sehingga kita bersama-sama untuk memikirkannya bagaimana langkah yang harus kita lakukan untuk itu. Kemudian yang keempat, program yang keempat bidang sosial adalah memberikan advokasi tentang solusi ketidakmampuan pembayaran BPJS. Banyak masyarakat yang membayar BPJS mandiri itu tidak mampu. Jadi BPJS itu ada yang dibayar oleh negara melalui KIS, Kartu Indonesia Sehat, juga ada yang membayar mandiri, baik kelas 1, 2, maupun 3. Nah, tatkala kondisi kerjaan agak rumit, makan saya susah, bagaimana membayar BPJS? Sedangkan kalau BPJS terhenti, maka tidak dilayani lagi oleh BPJS rumah sakit. Nah, ini harus ada advokasi. Apa saran yang kita sampaikan kepada BPJS terhadap warga masyarakat yang terlambat membayar BPJS? Sudah lagi susah, tidak mau bisa sakit pula. Walaupun bukan COVID. Tidak dilayani. Harus bayar. Karena kartu BPJS-nya tidak terbayar sehingga tidak berhak mendapatkan pelayanan. Nah, ini saya kira juga harus menjadi pemikiran kita. Kemudian yang kelima adalah memberikan advokasi tentang penyitaan barang akibat kredit, debt kolektor, dan sebagainya. Itu harus kita memberikan advokasi. Jangan sampai ada penyitaan-penyitaan di kala PPKM terutama.
Nah, kalau nanti sudah di luar PPKM, monggo. Tapi dalam kondisi PPKM ada penyitaan barang, akibat kredit yang terlambat, itu kan luar biasa dampaknya pada masyarakat. Nah, itu harus ada tim advokasi yang kita bentuk untuk membantu orang-orang yang termarginalkan oleh karena situasi pandemi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, itu program aksi jangka pendek yang saya minta masukan daripada kawan-kawan untuk bagaimana mendapatkan solusi terbaik dan apa peran yang bisa dilakukan oleh kita untuk ikut meringankan beban saudara-saudara kita yang lain. Gerakan ini yang penting adalah gerakan sosial, gerakan kemanusiaan. Bagi aktivis sosial, ada sebuah pedoman. Pandangan hidup adalah aku, adalah kamu. Kamu adalah dia. Dia adalah mereka. Mereka adalah kita. Sehingga apa yang kamu rasakan, aku ikut merasakan. Apa yang dia rasakan, aku pun ikut merasakan. Mereka yang rasakan, aku ikut merasakan. Nah, derita ini, terutama terkait dengan COVID-19 ini, kita ikut merasakan. Itu prinsip bagi seorang aktivis sosial. Bagi seorang aktivis yang tidak pernah mimpi menggapai kekuasaan, tidak pernah ingin pengaruhnya menjadi perhatian orang. Goal seorang aktivis sosial adalah kebersamaan, kesejahteraan, kebahagiaan bersama. Inilah gerakan ini yang akan kita lakukan sehingga kesetiakawanan sosial nasional tumbuh berkembang di jiwa kita. Dengan adanya nilai kesetiakawanan sosial yang ada di dalam tubuh kita, maka integrasi bangsa akan tetap terjaga. Kemudian juga program jangka menengah, itu yang ada 9 program. Nah, setelah ini selesai saya sampaikan, nanti saya beri kesempatan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu untuk menyampaikan pandangannya, baik terkait dengan program maupun yang masalah lain, termasuk pelaksanaan PPKM boleh disampaikan, sehingga kita leluasa lah, kita musyawarah bebas, tapi terarah dan terukur. Program kerja umum atau jangka menengah adalah pertama melakukan monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah. Jadi sejauh apa kebijakan pemerintah kita monitoring, kita evaluasi, kita bahas bersama. Yang baik kita katakan baik, yang kurang ya kita katakan kurang dari kebijakannya. Jadi kita nggak usah sana, kita kasih ruang bicara lah dari kita untuk kita. Setiap 2 minggu sekali kita akan adakan rapat akbar ini sehingga siapapun bisa menyampaikan. Bahkan kita juga melalui YouTube, Facebook, Instagram di-link-kan langsung. Salah satu YouTube-nya adalah RKIH Channel yang juga merilai daripada rapat akbar ini. Dan juga YouTube kawan-kawan yang lain, termasuk Instagram dan Facebook, tapi belum disampaikan. Kalau ada yang merilai, boleh disampaikan melalui chat. Kemudian program yang kedua adalah monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah. Jadi kebijakannya kita monitoring, kita evaluasi. Oh bagus, tapi pelaksanaannya bagaimana? Nah, sama-sama. Kita monitoring, kita sama-sama evaluasi, kita sampaikan pendapat. Bagus kita katakan bagus, kurang kita katakan kurang. Sehingga suara rakyat secara terbuka kita berikan ruang bicara, sehingga kita tidak lari kemana-mana. Sampaikan aja di rapat-rapat seperti ini. Kita akan catat dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah program yang ketiga, pengawalan dan pemberian dukungan kebijakan pemerintah melalui gerakan medsos seperti narasi isu dan kontra isu. Jadi isu-isu negatif, hoax dan sebagainya kita harus lawan. Oleh karena tim relawan medsos nanti akan buat narasi-narasi yang tepat sehingga narasi-narasi yang membingungkan masyarakat, narasi-narasi yang menebarkan hoax, ketakutan, kekhawatiran masyarakat, kita harus lawan melalui kontra isu. Kemudian program yang keempat adalah pengumpulan dan penyaluran bantuan untuk satgas relawan daerah seperti bantuan pengadaan APD
dan lain-lain. Termasuk nakes di daerah. Kalaupun pemerintah kurang, ya kita harus mencarikan APD. Karena bagaimanapun, maaf, Satgas daerah banyak sekarang ini kekurangan APD. Banyak daerah yang menelpon saya, menyampaikan pada teman-teman inisiator, bahwa pemakaman itu sudah pakai beku, udah gak orang lagi. Digelontorkan begitu saja, sedih kita rasanya melihat. Karena APD sudah nggak ada. APD tidak mungkin dipakai berhari-hari, kan? Harus tiap hari ganti, bahkan kalau mau dibakar. Nah, ini yang kemudian relawan-relawan pendamping di daerah yang mendampingi isolasi mandiri, yang apalagi pemakaman, kita harus berpikir dan membantu apabila terdapat kekurangan, walaupun kita tahu pemerintah mengadakan, tapi khususnya untuk kalangan tenaga kesehatan. Bagaimana dengan Satgas? Bagaimana dengan pemakam? Di makam itu juga kurang. Ini yang harus kita berikan, minta masukan kawan-kawan, langkah-langkah apa yang sebaiknya kita lakukan. Kemudian yang keempat, 5 program jangka menengah adalah pengumpulan dan penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat. Pengumpulan dana, pengumpulan barang di posko-posko yang ada di seluruh Indonesia. Siapa nanti punya rumah yang bisa dipakai untuk posko, boleh mendaftar, silahkan. Dan bagaimana penyalurannya, ajukan permintaan dari kita untuk kita, oleh kita. Program yang keenam adalah masih MONEF, ketersediaan rumah sakit dan masyarakat yang isoman. Masih seperti kelanjutan daripada program akses program. Dan yang ketujuh adalah pemberian informasi penanganan medis bagi masyarakat terkena COVID-19. Itu sama, kita melanjutkan itu. Kemudian juga pemberian penanganan medis sama dengan program crash program. Kemudian penyebaran, pemberian informasi penyebaran COVID. Jadi harus ada aplikasi yang nanti insya Allah itu ada Kombes Kurniadi, itu ahli IT dari Mabes Polri, dulu pernah di Cyber Polri. Saya kira nanti bisa membantu kita untuk membuatkan aplikasi tentang penyebaran COVID secara nasional, di mana terdapat, bagaimana informasinya, aplikasi itu sebaiknya disiapkan. Dan saya yakin di sini ada ahlinya. Kemudian yang ke-9 adalah penanganan psikologis masyarakat atas dampak informasi COVID. Jadi informasi COVID ini memberikan dampak ketakutan dan was-was pada masyarakat. Sehingga kita perlu psikolog-psikolog untuk membantu masyarakat yang anxiety, yang takut, yang was-was, yang berlebihan, sehingga memerlukan daripada penanganan serius dari kita untuk kita. Itulah Bapak Ibu sekalian, 11 program jangka pendek yang terbagi menjadi 2 dan 9 jangka menengah pasca PPKM. Dan untuk itu kami persilahkan Bapak Ibu nanti mendaftar siapa yang akan menanggapi apa yang saya sampaikan ini. Dan juga ada program yang ketiga, ada lupa tadi ada 2, ada 3, ternyata masih 1, yaitu bantuan APD bagi Satgas COVID-19 di daerah, khususnya relawan pendamping warga yang sakit dan petugas pemakaman. Itu jangka pendek juga, secara khusus kita akan segera melakukan karena di masa PPKM ini ternyata tiada hari tanpa duka. Orang meninggal jumlahnya sangat luar biasa besar, sehingga kita masalah pengadaan APD, bantuan APD bagi Satgas relawan di daerah-daerah harus menjadi prioritas. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, dan untuk ini juga karena hadir di sini sambil menunggu kawan-kawan yang lain, kami mohon izin mungkin selamat datang Ibu Sri Puguh Utami, luar biasa hadir. Kemudian juga Pak Eko Sulistyo, alhamdulillah telah hadir. Mas Ajib telah hadir. Ya, baik. Sebelum kita menunggu pendaftaran untuk berbicara, izinkan kami memohon kepada Prof. Yudi Krisnandi, karena dari jauh Ukraina, untuk menyampaikan pandangannya. Kemudian setelah itu mohon izin Bapak Marskal Madya Daryatmo, kemudian juga Profesor Judan. Nanti kita mulai dari Profesor Yudi Krisnandi dulu, silakan. Nanti ya habis ini, kemudian yang keempat,
Oh, ini Pak Klik Wirawan ya. Jadi setelah Pak Yudi, Pak Daryatmo, kemudian Pak Klik Wirawan ya. Pak Klik Wirawan akan rapat lagi atau oke Pak Klik dulu nggak apa-apa karena Pak Klik akan dipanggil Bu Menteri untuk rapat di Lingkungan Hidup. Oh, silakan Pak di mute-nya untuk Pak Klik Wirawan dulu. Pak Klik Wirawan dulu. Silakan Pak Klik, Mas Klik. Silakan Mas Klik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kris, matur nuwun. Sudah, oke Mas. Bapak Ibu yang terhormat, ini semuanya tokoh, jadi saya sulit menyebutkan satu persatu. Yang di depan saya ini ada Pak Kris, fotonya Pak Kris, fotonya Pak Karisma dan Prof Sudan. Apa kabar Prof Sudan? Satu alma mater saya. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Kris tadi sudah panjang lebar. Saya juga orang yang mungkin banyak ditelepon oleh banyak teman-teman gitu, para sahabat ya, terutama relawan tentang kesulitan ini itu. Nah, saya senang kalau Pak Kris ini menghasilkan satu, nggak usah terlalu banyak dulu, mungkin pandangan saya nggak usah terlalu banyak dulu, tapi menghasilkan satu nomor handphone yang bisa dihubungi oleh banyak orang yang menjadi care center-nya social care center atau relawan care center gitu, di mana nomor handphone itu benar-benar kalau dihubungi diangkat, dan kalau butuh obat, oh ada, ambil di sini, atau ada, beli di sini gitu. Kemudian selain obat yang sering ditanyakan dan keperluan saat ini dalam 1 bulan ke depan itu sudah pasti obat-obatan, kemudian oksigen, kemudian tempat ICU atau tempat isolasi, dan yang terakhir mungkin 1-2 adalah kuburan, Pak. Nah, mungkin 4 hal itu saja yang Kris program ini menyambung tadi usulan Pak yang sudah diutarakan oleh Pak Kris. Kalau ini bisa dipenuhi dalam 1 bulan ke depan, ini sudah sangat membantu masyarakat banyak. Jadi saya berharap menghasilkan satu itu tadi, nomor handphone, beberapa nomor handphone yang bisa dihubungi dan diangkat, Pak. Matur nuwun. Bapak Ibu semuanya, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Klik, luar biasa, ini sudah masuk. Jadi masalah bagaimana call center tentang pelayanan medis, pelayanan kesehatan yang masuk dalam salah satu program kita dari 6 poin. 6 poin itu sebenarnya hanya 3 poin aja sebenarnya intinya, yaitu konsultasi kesehatan, kemudian termasuk call center dan sebagainya. Tetapi kita bridging supaya lebih detail apa-apa saja yang akan dilakukan sehingga teman-teman yang jumlahnya banyak menjadi relawan ini bisa menempatkan diri berada di mana. Monggo silakan Profesor Yudi Krisnadi, silakan. Silakan Profesor Yudi. Terima kasih Pak Kris Budiharjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, relawan Indonesia Bersatu Melawan COVID-19, para Bapak dan Ibu sekalian, para inisiator, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena semuanya adalah tokoh-tokoh yang sangat penting sekali. Penghargaan saya yang setinggi-tingginya kepada Mas Kris Budiharjo, sahabat saya yang sudah saya kenal lebih dari 10 tahun, yang sangat gigih di dalam mengambil inisiatif-inisiatif melakukan gerakan-gerakan sosial untuk kemanusiaan masyarakat. Pada saat saya dihubungi Pak Kris Budiharjo, saya langsung mengiyakan, namun sebelumnya saya mohon maaf karena saya masih bertugas sebagai duta besar di Ukraina, dan masih bertugas di sini menunggu panggilan dari Bapak Presiden untuk kembali ke tanah air. Jadi saya belum dapat terlibat secara langsung sebagaimana halnya kawan-kawan lain yang sudah memulai
gerakan sosial untuk melawan COVID-19 ini. Pak Kris, mohon saya diingatkan kalau sudah 5 menit, mohon di stop supaya nanti tidak terlalu panjang dan memberikan kesempatan bagi yang lainnya untuk memberikan pandangan. Izinkan saya sedikit memberikan apresiasi yang tinggi pada gerakan ini pada sahabat-sahabat sekalian. Ini sepenuhnya adalah gerakan kemanusiaan dari kita untuk kita, dari kita oleh kita dan untuk masyarakat Indonesia, dan ini adalah lintas sektoral. Ini adalah panggilan batin, panggilan kemanusiaan, di mana bagian dari belah kasih sayang kita juga sudah terpapar karena virus ini, dan ini merupakan bersama. Pada kesempatan ini izinkan juga kita semua berdoa kepada seluruh syuhada yang meninggal karena berjuang melawan COVID-19 ini, dan kita doakan seluruh keluarga kita yang saat ini sedang berbaring dan berjuang untuk mengatasi keadaan ini bisa lekas sembuh kembali. Termasuk juga ibu saya yang 2 hari lalu sudah masuk dalam ruang isolasi perawatan di Rumah Sakit Pindad Bandung dan sudah menggunakan oksigen. Tante saya yang satu rumah juga sekarang baru pagi ini saya mendapatkan kabar dibawa mencari rumah sakit yang belum dapat dipastikan di mana karena semua rumah sakit juga penuh. Adik-adik saya 3 orang yang di Bandung, di Cirebon beserta keluarganya sedang berjuang mengatasi COVID-19. Semoga sembuh dan tentunya saudara-saudara kita lain. Dan kita semua bisa merasakan bagaimana ini sesuatu yang sangat berat yang tengah dihadapi bangsa kita, pemerintah kita, dan juga mungkin seluruh negara di dunia. Saya ingin menegaskan apa yang disampaikan oleh sahabat saya, Mas Kris Budiharjo, bahwa upaya kita mengatasi COVID-19 ini tidak akan berhasil tanpa sinergi dari kita semua. Pemerintah hanya merupakan salah satu bagian saja yang perlu kita bantu bersama. Tanpa harus saling menyalahkan, tanpa harus saling menunggu, mari kita bergerak bersama. Saat ini sudah 187.648.000 orang terpapar di seluruh dunia. Yang meninggal sudah 4 juta lebih. Yang baik 171.605 orang atau kurang lebih hampir mencapai 90% sudah bisa lebih baik. Tetapi gelombang kedua sedang melanda beberapa wilayah termasuk juga di Indonesia. Indonesia sendiri sudah lebih dari 2 juta orang terpapar dan tingkat terinfeksi pada hari-hari belakangan ini sudah sangat tinggi di atas 25.000. Dan rumah sakit sudah tidak mampu lagi menampung, oleh karenanya diperlukan satu gerakan kesadaran bersama dari kita semua. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, sahabat-sahabat sekalian, tugas kita selaku relawan, sebagaimana disampaikan oleh Mas Kris tadi, adalah bersinergi dengan seluruh kekuatan dan komponen bangsa, khususnya dengan pemerintah. Karena saya yakin dengan dukungan seluruh rakyat, program-program yang menjadi kebijakan pemerintah melalui PPKM ini bisa diatasi bersama. Karena itu salah satu tugas yang paling penting saat ini adalah advokasi kita kepada masyarakat untuk mengikuti anjuran-anjuran yang baik dari para ahli-ahli kesehatan dan juga para petugas-petugas medis kita. Yakinkan rakyat bahwa virus ini nyata adanya. Jika virus ini tidak nyata, tidak mungkin rumah sakit kemudian IGD-nya menjadi begitu penuh dan mendirikan tenda-tenda darurat. Hal ini belum pernah terjadi selama masa hidup kita, baru kali ini. Artinya penyakit ini adalah nyata, virus ini adalah nyata. Yakinkan masyarakat untuk mengikuti anjuran seluruh ahli kesehatan, anjuran pemerintah kita, menjaga jarak, menghindari keramaian, membersihkan diri setiap waktu, memiliki asupan makanan dan imunitas yang kuat terhadap dirinya, dan menggunakan masker. Jadi tugas relawan kita yang paling penting saat ini adalah mengadvokasi masyarakat, Pak Kris, yang pertama. Tugas kita yang kedua adalah tentu mengorganisir secara terbuka, mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, mensinergikan, membangun struktur yang simpel, dan saya yakin Mas Kris melalui RKIH-nya memiliki pengalaman bagaimana membangun struktur yang sangat simpel sehingga bisa dapat secara langsung merespon apa yang dibutuhkan masyarakat yang tidak tertangani oleh pemerintah. Karena tangan pemerintah ini terbatas, kemudian anggaran pemerintah terbatas, tenaga medis terbatas, pemerintah juga memerlukan bantuan relawan-relawan seperti kita untuk turut serta terlibat di dalamnya. Kita harus mampu menyatukan dan mensinergikan seluruh sumber daya masyarakat yang ada,
yang memiliki kelebihan rezeki, yang memiliki kelebihan makanan, yang memiliki kelebihan obat, yang memiliki kendaraan, yang memiliki rumah kosong untuk isolasi dan sebagainya. Disitulah diperlukan adanya informasi dan data, salah satu divisi utama di dalam struktur ini. Data harus begitu kuat, tidak hanya sekedar data mengenai rumah sakit, karena saya yakin daftar rumah sakit yang disebarkan atau diberikan oleh sahabat-sahabat sekalian di grup kita itu semuanya sudah penuh. Saya mencoba mengecek, hampir semuanya mengatakan hubungi rumah sakit A, B, C, D, E, rumah sakit Gatot Subroto pun sudah penuh. Rumah sakit Lipo ya yang bayarnya mahal pun sudah penuh. Jadi apalagi rumah sakit yang menggunakan BPJS, ya, rumah sakit yang mahal pun sudah penuh. Nah, oleh karena itu data sangat diperlukan untuk lebih mengerucut dan fokus ya di sentra-sentra kesehatan mana yang masih memungkinkan dan juga bisa membuat alternatif baru sentra kesehatan. Menyambung yang disampaikan Mas Kelik tadi, misalnya kalau ada yang memiliki rumah yang masih kosong, sedikit cukup terawat, airnya baik, relawan bisa menyediakan menjadi tempat rumah-rumah isolasi mandiri dengan bekerja sama dengan rumah sakit tertentu. Ini jadi responsif yang aktif, kepedulian, membangun solidaritas, pelibatan semua komponen bangsa dan partisipasi rakyat ini sangat penting. Lalu network, kerjasama dengan siapa saja yang perlu kita lakukan sehingga kita ini tidak sendirian. Walaupun koalisi rakyat ini begitu besar untuk turut serta membantu masyarakat kita yang terpapar, namun perlu koordinasi dan jaringan. Pertama, dengan PMI, Palang Merah Indonesia, itu kita harus memiliki link dan network yang langsung. Kedua, dengan institusi TNI dan Polri di setiap tingkatan, dari mulai tingkatan pusat mungkin Mabes TNI-nya, di tingkat pusat sampai dengan Koramil maupun Babinsa maupun kepolisian tingkat resort yang paling kecil di wilayah. Relawan kita harus memiliki networking. Lalu kemudian dengan rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta, baik itu rumah sakit yang dikelola swasta murni ataupun rumah sakit yang dikelola oleh organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah. Lalu juga networking dengan industri farmasi dan obat-obatan, lalu kemudian networking dengan para tokoh-tokoh masyarakat setempat, lalu kemudian dengan para ahli kesehatan setempat, dengan para petani ya untuk memasok bahan-bahan makanan yang natural dibutuhkan oleh masyarakat, dan juga dengan pemerintah daerah. Nah, itulah yang mungkin menurut pendapat saya sekedar menambahkan dari pandangan-pandangan yang sangat komprehensif dari Mas Kris tadi, agar struktur organisasi kerelawanan ini memiliki data yang pertama tentang potensi-potensi sumber daya masyarakat yang bisa disinergiskan, lalu kemudian membangun networking, dan kemudian responsif secara aktif melalui sebuah struktur organisasi yang simpel. Mungkin itu sebagai kontribusi pemikiran saya saat ini, Mas Kris. Saya yakin banyak teman-teman yang ingin menyampaikan pandangan dan gagasannya yang baik, dan insya Allah pada saat saya nanti kembali ke tanah air, saya akan bergerak cepat bergabung bersama teman-teman berjuang untuk mengatasi Indonesia yang lebih sehat, lebih baik, dan lebih sejahtera, dan insya Allah dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, Indonesia bisa memenangkan peperangan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Yudi. Jadi ada beberapa hal yang dapat kita sini adalah bahwa gerakan kebersamaan ini memang menjadi sangat penting karena pemerintah tentu tidak akan pernah sendirian di dalam hal-hal terkait dengan upaya melawan COVID-19 ini. Kemudian bahwa relawan ini, gerakan ini perlu dibuat struktur yang simpel, kepengurusan yang simpel, sehingga bisa bergerak, karena program apapun tidak akan berjalan kalau tidak ditangani oleh orang-orang yang tepat, seperti itu kira-kira. Sehingga kita akan membuat kepengurusan daripada gerakan relawan ini sesimpel mungkin. Dan itu semuanya saya serahkan pada kawan-kawan, akan mengambil posisi apapun nanti di dalam gerakan ini, karena gerakan kerelawanan ini gerakan kemanusiaan dari kita, untuk kita, oleh kita, dan kita akan ada di wilayah terkecil, yaitu mulai dari kabupaten, kota, kecamatan, ataupun bahkan dapur-dapur
sekalipun ada. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Marskal Madya Daryatmo. Baik. Baik, terima kasih Pak Kris. Yang saya hormati para senior yang tadi sudah menyampaikan, Pak Yudi Krisnandi dari jauh, kemudian juga senior saya Pak Zudan yang sudah saya kenal, teman beliau belum tidak kenal saya, belum kenal saya begitu. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati yang tidak bisa sebut satu persatu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya untuk sedikit bicara terkait dengan rencana aksi relawan bersama dalam menghadapi COVID-19 ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kris sedikit, bahwa yang namanya mengatasi pandemi ini adalah masalah kemanusiaan. Sejauh yang saya tahu, masalah kemanusiaan itu regardless, Pak. Race, religion, belief, and so on, termasuk juga masalah politik. Karena itu kita sekarang ini berkomitmen untuk kita bersama-sama, karena kita tidak ada kotak-kotak. Saya dari TNI, Pak Yudi Duta Besar pun juga masih bersedia, Pak Zudan itu seorang dirjen yang sangat sibuk juga masih bersedia, dan sebagainya. Karena apa yang kita lakukan ini bukan saja menyangkut kewajiban kita sebagai warga negara, tapi kebutuhan kita sebagai manusia untuk bisa menolong orang lain, Pak. Begitu, Pak. Tetapi apa yang kita lakukan, mohon izin sebelum sampai kepada apa-apa yang kita lakukan, ini dalam pandangan saya selama 1,5 tahun lebih ini, kita melihat bagaimana kita menangani COVID ini, Pak. Kita memang menghadapi suatu persoalan, terjadinya pro dan kontra, Pak. Pro kontra itu tidak hanya terjadi di lingkungan masyarakat awam, tapi juga terjadi di lingkungan tenaga kesehatan. Sebagai misal, katakanlah, kalau virus itu bisa menular hanya lewat droplet, kemudian di satu sisi ada yang mengatakan virus itu lewat udara sehingga bisa airborne. Yang terakhir ini dia mengatakan bahwa virus itu tidak ada, meskipun akhirnya yang bersangkutan sudah diambil tindakan oleh kepolisian, Pak. Nah, kemudian pro kontra itu semakin jadi, Pak, karena ada residu dari proses demokratisasi yang sampai sekarang masih ada gitu kan gitu loh. Nah, oleh karena itu inilah kewajiban kita untuk masing-masing organisasi maupun masing-masing itu harus bisa menjadi katalisator, Pak, keutuhan kerukunan masyarakat ini dimanapun kita ditempatkan gitu kan. Itu yang pertama, Pak. Kemudian yang berikutnya, Pak Kris tadi sudah menyampaikan rinci betul program-program jangka pendek, jangka sedang maupun jangka panjangnya yang sudah runtut sekali. Yang pada intinya adalah bagaimana kita membantu pemerintah. Jadi posisi ini harus jelas, Pak. Posisi kita ini adalah relawan bersama ini adalah membantu pemerintah dalam memerangi COVID-19. Yang tadi sudah Bapak rincikan, hadir mensosialisasikan pencegahan penularan, membantu distribusi obat-obatan, sampai kemudian vaksin, Pak. Sampai kemudian vaksin. Dan ini yang penting, Pak, saya kira harus semuanya. Asumsi masyarakat itu ketika kita sudah vaksin itu sudah menjadi Superman, Pak, seolah tidak ada penularan gitu loh. Padahal vaksin itu untuk menjadi herd immunity itu minimal harus sampai 70%. Sementara sekarang ini baru 5,5%, Pak, gitu loh. Tetapi ini yang mohon maaf, Pak Zudan, itu komunikasi pemerintah tidak begitu bagus dengan masyarakat untuk meyakinkan kepada masyarakat. Dan tadi yang Pak Kris sudah sampaikan, ada tim apa dan sebagainya itu yang membantu pemerintah untuk meyakinkan masyarakat. Termasuk juga sekarang PPKM dan sebagainya itu yang di Surabaya sampai seperti itu, tidak lain adalah masalah komunikasi. Jadi komunikasi ini sangat penting, Pak. Rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia itu apabila didekati dengan hati, Pak, tidak akan terjadi seperti di Surabaya itu kan gitu. Itu. Ya, kemudian yang terakhir, Pak Kris, tadi Bapak sudah sampaikan program yang runtut sekali dan saya sangat setuju. Program pemerintah pun tidak sampai seperti itu, ini saya kan. Nah, cuman sekarang ini, kita ini kan perang total, Pak. Perang total itu tanpa logistik nggak akan bisa mampu menangkan pertempuran gitu kan. Apalagi Bapak sudah meminjam diksi perang total. Perang total itu adalah suatu peperangan yang menggunakan semua sumber daya, infrastruktur dan sebagainya tuh. Meskipun itu
hanya meminjam diksi saja, yang intinya kan untuk membakar api semangat kita semuanya itu agar kita total menghadapi COVID-19 yang sudah sangat meresahkan kita semuanya ini. Jadi logistik ini bagaimana gitu, meskipun mungkin Pak Kris dan teman-teman sudah punya gambaran, tapi sesungguhnya juga diberikan sedikit gambaran sehingga kita ini melangkah dengan pasti. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Daryatmo. Telah disampaikan beberapa hal, antara lain adalah bagaimana membangun sinergitas antara pemerintah dengan kita masyarakat. Dan kita gerakan ini memang mengisi bolong-bolong yang belum ada, yang belum dilakukan oleh pemerintah, tetapi kita tetap berprinsip mendukung apa yang telah dilakukan oleh pemerintah, hanya sekedar mengisi saja. Yang bolong-bolongnya kecil-kecil. Tapi sebagian besar tetap pemerintah yang akan melakukan. Kemudian mengenai masalah struktur, kemudian masalah lemahnya komunikasi pemerintah, ya insya Allah kita akan membantu daripada banyak hal yang nanti mana-mana yang akan kita lakukan, sehingga yang penting hasil dari rapat ini kemudian kita akan membentuk kepengurusan atau kepanitiaan, siapa menangani apa. Itu saya kira pesan yang ingin disampaikan baik Prof. Yudi maupun Pak Daryatmo. Baik Pak Anwar Sadat, terima kasih, selamat datang. Kalau yang Pak Eko Sulistyo ya sudah tadi ya disebut ya. Baik, kemudian kami minta Pak Profesor Judan, setelah itu Ibu Utami. Prof. Judan, Direktur Dukcapil, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Mas Kris Budiharjo, sahabat saya, sahabat lama saya, juga yang sangat saya hormati, Bapak Duta Besar, Profesor Yudi Krisnandi. Apa kabar Prof? Semoga selalu sehat dalam melaksanakan tugas di sana. Juga Mas Daryatmo, sahabat saya yang baik hati, Mas Eko Sulistyo, para tokoh semuanya di relawan ini, selamat bergabung semuanya. Saya juga senang bisa bergabung di WA Mas Kris. Saya langsung menyatakan ikut serta, karena saya melihat ini adalah satu gerakan yang luar biasa, yang bagus sekali. Dan karena saya sering rapat-rapat, mendengarkan rapat kabinet terbatas, ikut rapat para menteri, ikut rapat eselon 1, saya tahu persis bahwa gerakan ini akan banyak manfaatnya, Mas Kris. Kita akan bisa mengisi ruang-ruang kosong yang belum bisa dikerjakan oleh pemerintah sampai di level detail. Ada 3 hal yang perlu saya sampaikan untuk melengkapi yang disampaikan Profesor Yudi Krisnandi dan Mas Daryatmo tadi. Pertama, memang kita butuh sinergi. Apalagi dari relawan ini akan bisa menjangkau jangkauan yang luas, cakupan yang luas. Maka dengan semua keahlian dan ketokohan anggota relawan bersama ini, kita akan membangun sinergi yang sangat bagus sekali. Dan sinergi ini penting karena di dalam kita menangani COVID-19, sinergi inilah kunci dari keberhasilan kita. Di luar dari kedisiplinan menjalankan protokol kesehatan dan kesabaran untuk stay at home, tidak keluar-keluar rumah, tidak keluyuran dulu, tidak nongkrong-nongkrong dulu, itu bagian dari kesuksesan dan keberhasilan kita. Yang kedua, dari keseluruhan relawan ini, saya mengajak mari kita bersama-sama membantu pemerintah membangun narasi positif. Narasi positif perlawanan terhadap COVID-19 untuk taat kepada instruksi pemerintah, untuk melaksanakan instruksi pemerintah, membangun narasi positif tentang vaksin, tentang menjaga jarak, menghindari kerumunan, memakai masker. Ini harus kita bangun narasi positif. Karena apa, Mas Kris, fakta di lapangan masih ada yang terbelah.
Jadi informasi itu kalau dalam komunikasi, Mas Eko Sulistyo nanti bisa menjelaskan, semakin sering disampaikan akan terjadi hegemoni dan orang merasa secara diam-diam pengaruh itu masuk ke dalam dirinya. Sebagaimana Profesor Haryono Suyono dulu menghegemoni kita dengan istilah 2 anak cukup, laki-laki perempuan mas saja, itu sampai terngiang-ngiang di pikiran kita sampai sekarang. Jadi mari kita hegemoni masyarakat, kita pengaruhi masyarakat dengan narasi-narasi positif terus-menerus. Nah, kalau kita memiliki 140 anggota relawan yang sudah bergabung hari ini, kita bisa drive, Mas Daryatmo, Mas Kris, dengan narasi positif pagi hari apa? Nanti narasi positif siang hari apa? Narasi positif sore hari apa? Sehari dari kantor pusat relawan ini bisa mendrive 1 isu pagi, 1 isu siang, 1 isu sore, ya kayak makan itulah. Rutin kita genjot di masyarakat dengan narasi-narasi positif. Misalnya manfaat vaksin, manfaat masker, terus-menerus kita isi ruang publik itu dengan berita positif. Ada teman-teman media, untuk menutup berita negatif, caranya hanya satu, tutupi lebih banyak dengan berita-berita positif. Nah, maka saya mengajak, mari kita bangun narasi positif itu, dan ini sangat strategis. Kemudian yang ketiga, pengalaman saya menangani kawan-kawan dan kerjasama dengan Kementerian Kesehatan, kemudian penanganan COVID berbagai rumah sakit dan di Wisma Atlet, serta pemberian bantuan sosial, itu basis utamanya adalah data kependudukan, KTPL dan kartu keluarga. Nah, oleh karena itu saya menawarkan, Mas Kris, mari gerakan kita masif. Kalau ada tetangga kita belum punya KTPL, belum punya KK, nah hubungi saya atau hubungi Dinas Dukcapil setempat, sehingga langkah kita konkret. Penduduk yang belum punya KTP, kita berikan KTP. Penduduk yang belum punya kartu keluarga, kita berikan kartu keluarga. Nanti nomor handphone saya bisa di-share, Mas Kris, untuk kita saling membantu. Karena dengan data kependudukan ini, bantuan sosial bisa lebih lancar, ya kartu prakerja bisa lebih lancar, dan penanganan COVID insya Allah juga lebih lancar. Karena untuk vaksinasi basisnya adalah NIK, nomor induk kependudukan. 3 itu, Mas Kris Budiharjo, mumpung saya jadi dirjen, saya akan full support untuk hal-hal yang terkait ini. Nah, nanti teman-teman Dukcapil di daerah juga bisa kita gerakkan sekaligus pendataan dan cleansing data nasional. Ini akan bermanfaat sekali. Demikian dari saya, Mas Kris, Mas Daryatmo, Prof. Yudi, dan teman-teman semuanya, tokoh-tokoh yang baik hati yang berkumpul di sore hari ini. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Prof. Judan, terima kasih. Jadi Prof. Judan mengisi sebuah kegiatan yang baik, yaitu tentang bagaimana kita akan mengisi penyediaan EKTP yang belum untuk dibantu oleh Relawan 1. Jadi ini juga siapa yang belum punya EKTP kita sisir. Kami terima kasih selama 10 tahun dengan Dukcapil lewat HKSN. Kami juga telah dibantu untuk penerbitan akte kelahiran gratis ribuan, di mana saya menjadi panitia HKSN selama 16 tahun ini. Salah satu programnya adalah tertibnya asas legalitas sebelum asas identitas KTP. Terima kasih, Prof. Judan. Baik, juga bagaimana narasi positif nanti kita bangun, dan oleh karena itu kita bentuk tim ya, di kepengurusan nanti ada yang menangani khusus masalah isu dan kontra isu. Baik, terima kasih. Ini pada selanjutnya adalah Ibu Uut Utami, Sri Pugu, silakan. Kemudian yang lain-lainnya silakan untuk menyampaikan WA-nya ya, yang akan bicara. Oke, habis itu ada dari siapa ini ya? Ada Arman Garuda, ada Karisma, ada macam-macam. Baik, Ibu Uut dulu silakan. Terima kasih Pak Kris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Pak Kris nggak pernah habis energinya untuk melakukan kegiatan sosial kemanusiaan. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh beliau tadi, Prof. Judan, bahwa penting memberikan informasi masif, benar, holistik dari berbagai aspek khusus terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Izin kami menyampaikan sedikit cerita. Jadi sebenarnya
tidak semua ke rumah sakit itu betul. Saya kebetulan yang kena COVID dan saya jujur agak marah sama dokter karena saya ditakut-takuti karena saya ada gula darah gitu-gitu. Jadi diminta untuk minum begini panik jadinya. Tapi saya pikir sudahlah, tamu sudah datang, ya sudah kita terima. Mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dia tidak mengganggu di tubuh saya. Gitu. Alhamdulillah dengan cepat CT itu naik. CT saya naik, saya sudah luar biasa, mengagetkan siapa-siapa sebenarnya. Ketenangan itu penting, Pak Kris. Jadi mohon barangkali ini nanti yang tidak terlalu mengeluarkan biaya besar, tapi masyarakat membutuhkan adalah hal ikhwal tentang pandemi COVID-19 secara masif, baik, dan benar. Gitu. Supaya apa? Supaya orang tidak grogi. Jujur, saya beberapa teman, akhirnya saya isoman aja, saya nggak kemana-mana, saya isoman dalam waktu cepat, itu CT saya naik gitu. Dokter kaget akhirnya. Jadi ketenangan itu penting dan perlu. Dan mohon maaf, saya tidak menentang siapapun, saya nggak mau minum obat. Saya tidak minum obat, Pak Kris. Saya minum ramu-ramuan yang saya yakini itu, tapi ya doa itu yang menurut saya doa itu saja. Konon, ya itu tadi ada komorbid itu pasti begini, begitu. Enggak merasakan apa-apa saya. Karena di kantor pada kena, kami diminta melakukan swab. Nah, saya positif. Kemudian sudah membuat orang takut. Tapi karena saya langsung bersyukur, ya alhamdulillah saya bukan apa-apa karena saya nggak ngerti harus rumah sakit penuh semuanya. Kalau kita grogi, nanti semakin parah. Dan betul, saya tenang. Saya banyak ngambil sinar matahari, hitungannya sangat pendek. Mohon maaf, sangat pendek. Kalau saya bilang 1 minggu mungkin orang nggak percaya. CT saya langsung serut gitu. Saya sendiri kaget. Ya Allah, alhamdulillah gitu. Jadi ini Pak Kris Nyun Sewu, menurut saya penting dan perlu. Mengapa saya sampaikan? Karena saya adalah penyintas. Saya adalah yang mendapat tamu dari COVID-19. Ketika kita tenang, ketika kita bisa bersikap dan perilaku secara benar, insya Allah negeri ini segera bisa pandemi COVID-19 itu bisa diselesaikan gitu. Tapi yang terpenting adalah memahamkan masyarakat. Dipahamkan dulu oleh yang betul-betul tahu gitu Pak Kris. Ya Pak Kris ini kan sebenarnya punya cabang sampai di pelosok-pelosok. Di pelosok-pelosok dengan menggunakan media yang Pak Kris gunakan itu sangat dengan mudah mempengaruhi. Pak Kris punya sebagai influencer, saya kan luar biasa juga punya daya pengaruh gitu. Mohon barangkali hal yang seperti ini. Jujur nih Pak Kris, saya diminta minum obat, saya nggak minum obat. Saya lebih banyak ngambil matahari dari pukul 9 ke 11 dan enak semua dalam hitungan cepat. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Tadi saya sudah chat juga Pak Kris, karena saya khawatir tidak ada kesempatan bicara, maka tadi saya chat. Sosialisasi masif secara benar dan holistik tentang hal ikhwal pandemi COVID-19 masih perlu harus dilakukan agar masyarakat memiliki pemahaman yang benar yang pada akhirnya akan mempengaruhi sikap dan perilaku yang benar. Barangkali itu Pak Kris yang dapat saya sampaikan, sekali lagi mendukung apa yang dilakukan Pak Kris, dan yang paling penting mendesak adalah memahamkan masyarakat dengan baik dan benar. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan Pak Kris. Sukses untuk Pak Kris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Pugu. Beliau ini mantan Dirjen Lapas. Jadi saya kerjasama dengan beliau dalam pembinaan narapidana. Terima kasih selama ini. Beliau sekarang adalah di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kumham. Selamat Bu. Ini satu-satunya. Yang pertama Dirjen urusan napi tapi perempuan. Selamat. Baik, untuk selanjutnya saya minta Mas Karisma ya.